Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada Pak Fahrul yang telah memberi kesempatan kepada saya untuk melakukan presentasi pada kali ini. Saya Dava Marnoval dari kelas 4A ingin mempresentasikan hasil laporan tugas akhir yang berjudul Perencanaan dan Pembelajaran atau Pelayanan Bimbingan dan Konseling Siswa berdasarkan pendekatan psikologi pada masa pandemi COVID-19. Adapun hal yang melatar belakangi pelaksanaan kegiatan pelayanan ini adalah pada akhir tahun 2019 dunia digemparkan oleh suatu virus yang mematikan yang berasal dari Wuhan, Cina. Virus ini bernama COVID-19 atau virus corona, yang mana virus ini menyebabkan pandemi di seluruh dunia, terkhusus di Indonesia, yang mana membuat pemerintah mengambil kebijakan seperti menetapkan lockdown atau karantina di rumah guna memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19 ini. Dengan ditetapkan kebijakan ini, tentu berdampak pada seluruh sektor kehidupan manusia, yang salah satunya adalah pada sektor pendidikan, yang mana kegiatan belajar mengajar ini terpaksa harus dilakukan melalui daring atau secara online, atau yang biasa sekarang disebutnya sebagai School from Home atau SFH. Nah, dalam menerapkan sistem SFH ini tentu bukan hal yang mudah, apalagi dilaksanakannya pada pendidikan sekolah dasar, yang pada penerapannya School from Home ini seringkali mengalami kendala, terutama terkait akses jaringan. Yang mana tentunya hal ini membuat siswa sulit untuk beradaptasi dengan sistem ini, sehingga perlu dilakukannya pengembangan kemampuan siswa dalam memahami materi yang disampaikan oleh gurunya melalui video. Nah, pemberian pembelajaran dan layanan konseling ini saya rasa penting dilakukan pada masa pandemi seperti saat ini. Mengapa demikian? Karena untuk membantu para siswa dalam mengembangkan kemampuannya dan potensi yang dimiliki. Serta dengan adanya layanan ini diharapkan bisa kembali meningkatkan motivasi belajar siswa sehingga bisa menangani kendala yang terjadi pada saat belajar secara daring. Selanjutnya ada tujuan dan manfaat diadakannya kegiatan pelayanan ini. Adapun tujuannya adalah yang pertama bertujuan untuk mengetahui bentuk pelayanan atau pembelajaran bimbingan konseling pada masa COVID-19 ini. Dan yang kedua, bertujuan untuk menjelaskan peran lulusan psikologi pada layanan orientasi dan konseling individu pada masa pandemi COVID-19 ini. Dan yang tujuan yang terakhir yaitu untuk menyusun dan melakukan atau melaksanakan perencanaan pelayanan. Selanjutnya manfaatnya yaitu diharapkan siswa dapat mengembangkan dan meningkatkan motivasi belajar yang ada pada dirinya. Dan juga orang tua siswa diharapkan dapat menentukan suatu cara pengajaran dan diharapkan memahami pola asuh yang tepat terhadap kemampuan yang dimiliki oleh siswa. Dan manfaat selanjutnya yang terakhir yaitu sebagai mahasiswa psikologi diharapkan dapat mempraktikkan ilmu psikologi, terutama bidang psikologi pendidikan, untuk bisa terjun langsung dalam membantu meningkatkan motivasi belajar siswa pada masa COVID-19 ini. Berikut adalah kesimpulan hasil wawancara yang telah dilakukan pada kegiatan pelayanan ini. Jadi, berdasarkan wawancara yang telah dilakukan, bisa ditarik kesimpulan bahwa siswa ini mengalami beberapa permasalahan, terutama pada proses pembelajarannya, yang mana sistem pembelajaran dari rumah ini atau secara online ini
seringkali membuat siswa itu merasa kesulitan dan membuat siswa merasa bosan. Sehingga siswa ini menjadi lebih milih untuk bermain daripada belajar. Nah, selain itu, siswa juga bagi siswa pembelajaran melalui online ini kurang efektif. Siswa ini cenderung sulit untuk memahami materi yang disampaikan oleh gurunya. Adapun menurut orang tua dan guru, siswa ini memiliki kekurangan dalam hal berhitung. Permasalahan lain yang dialami oleh siswa adalah seringnya ia merasa capek dan juga banyak mengeluh. Sehingga siswa ini cenderung mengerjakannya secara perlahan dan lambat. Dan siswa ini juga ketika mengerjakan tugasnya ini harus selalu ditekan atau diomeli untuk mau mengerjakan tugas tersebut. Ini adalah kesimpulan hasil observasi. Berdasarkan observasi yang saya lakukan, bisa ditarik kesimpulan bahwa siswa ini dalam cara berpakaiannya ia termasuk sopan dan juga rapi, walaupun ia sedang tidak berada di sekolah sekalipun atau tidak sedang dalam pembelajaran sekalipun. Jadi pakaian yang dipakai oleh siswa ini masih tergolong seperti pada anak umumnya. Berdasarkan pengamatan juga, siswa ini lebih sering beraktivitas di luar rumah daripada di dalam rumah. Dan pada proses pembelajarannya, siswa ini hanya bisa fokus pada pelajaran kurang lebih selama 2 jam. Setelah 2 jam ini, siswa cenderung mulai mengeluh dan banyak istirahat ketika mengerjakan tugas sekalipun. Bahkan ia sering terkena omelan terlebih dahulu dari orang tuanya, baru ia mau mengerjakan tugas tersebut. Dan bisa dilihat siswa ini karena seringnya berada di luar rumah, sehingga ia kurang memiliki motivasi untuk belajar atau sekedar mengulang materi yang telah dipelajarinya. Selanjutnya ada analisa data dan masalah. Metode yang saya gunakan pada kegiatan pelayanan ini adalah menggunakan metode wawancara dan juga metode observasi. Berdasarkan kedua metode tersebut, diketahui bahwa siswa ini memiliki motivasi yang rendah dalam belajarnya. Dilihat dari bagaimana ia dalam proses pembelajarannya ini sering mengeluh dan juga kurangnya inisiatif untuk belajar. Selain itu, siswa ini juga terlihat kesulitan dalam memahami beberapa pelajaran. Akibatnya, siswa ini cenderung tidak memiliki inisiatif untuk belajar sendiri, yang membuatnya ini menjadi ketergantungan dengan orang tuanya untuk menyelesaikan tugas. Seperti itu. Selanjutnya ada teori tentang permasalahan. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang telah saya lakukan, dapat disimpulkan atau saya menemukan titik permasalahan atau fokus permasalahan pada siswa, yaitu adalah mengenai motivasi belajar. Nah, di sini saya memakai teori motivasi belajar. Menurut Sudirman pada tahun 2010 yang dikutip oleh Ricardo dan Melanie di tahun 2017, motivasi belajar ini diartikan sebagai daya gerak atau pemberi arah yang ada di dalam diri siswa ini untuk melakukan kegiatan belajar sehingga terciptanya tujuan yang ingin dicapai oleh siswa. Jadi bisa dikatakan motivasi ini adalah suatu dorongan, baik secara sadar maupun tidak sadar, dalam usaha atau kegiatan untuk mencapai suatu tujuan tertentu.
Nah, motivasi ini juga didasarkan pada dua faktor. Yang pertama ada faktor internal dan juga faktor eksternal. Yang tentunya ketika siswa ini memiliki motivasi, maka ia akan mempunyai ketertarikan yang besar terhadap pembelajaran. Namun sebaliknya, ketika siswa ini tidak memiliki motivasi, maka siswa akan mudah merasa bosan terhadap pembelajaran karena tidak adanya ketertarikan. Hal tersebut terjadi pada siswa ini, yang mana siswa ini kekurangan motivasi dalam belajarnya sehingga ia tidak tertarik dan juga kurangnya inisiatif untuk belajar. Sehingga teori yang tepat untuk permasalahan ini saya rasa adalah teori motivasi belajar. Nah, jadi karena teori tentang permasalahan terhadap siswa ini sudah saya dapatkan, maka hal selanjutnya yang saya lakukan adalah menentukan bentuk layanan yang harus dilakukan. Jadi saya di sini mengambil atau memilih layanan berupa konseling individu. Nah, menurut Sultoni dan Astuti pada tahun 2020, konseling individu ini adalah suatu bantuan berupa layanan bimbingan dan konseling yang dilakukan oleh konselor secara langsung terhadap siswa yang mengalami masalah dalam rangka untuk membantu siswa ini dalam menghadapi dan mengatasi permasalahan, ya. Baik itu permasalahan pribadi maupun permasalahan berkaitan dengan kehidupan sosialnya. Nah, pada pelayanan kali ini saya fokus pada pelayanan yang berkaitan dengan masalah pribadi siswa. Jadi seperti permasalahan mengenai proses pembelajaran siswa ini, layanan konseling individu ini diharapkan dapat meringankan permasalahan yang dialami siswa dan juga meningkatkan motivasi dan inisiatif siswa dalam belajar sehingga bisa meningkatkan prestasi belajarnya juga. Seperti itu. Selanjutnya ada proses pelaksanaan. Di dalam proses pelaksanaan ini dibagi menjadi ke dalam 3 tahap. Yang pertama ada tahap pendahuluan atau tahap awal, yang kedua ada tahap inti, dan yang ketiga ada tahap penutup. Dari ketiga tahap ini, saya melakukan 8 pertemuan untuk pelaksanaan kegiatan pelayanan konseling individu ini. Nah, pada tahap awal atau tahap pendahuluan, di sini ada pertemuan pertama, yang mana pada pertemuan ini hal yang saya lakukan adalah berbincang-bincang atau mengobrol secara santai dengan tujuan untuk membangun suasana yang nyaman agar proses pelayanan ini nantinya berjalan dengan lancar. Setelah itu kemudian saya menjelaskan maksud dan tujuan saya kepada orang tua siswa dan tentunya kepada siswa ini sendiri, yang mana saya ini langsung menjelaskan bahwa saya ingin melakukan wawancara dan observasi serta melakukan kegiatan pelayanan bimbingan dan konseling terkait proses pembelajaran siswa ini selama beberapa waktu ke depan. Setelah saya menjelaskan maksud dan tujuan saya, selanjutnya saya meminta persetujuan terkait pelayanan yang akan saya lakukan. Dan di sini mereka sebagai orang tua dari siswa menyetujui saya untuk melakukan kegiatan pelayanan ini. Dan selanjutnya kita beralih ke dalam tahap inti. Nah, di tahap inti ini
masuk ke dalam pertemuan kedua, yang mana pada pertemuan kedua ini saya melakukan wawancara terhadap siswa, orang tua, dan guru. Wawancara pertama kali saya melakukannya terhadap siswa, dan wawancara yang kedua dilakukan terhadap orang tuanya, dan wawancara terakhir dilakukan terhadap gurunya. Nah, wawancara ini dilakukan secara langsung atau secara tatap muka. Namun wawancara kepada wali kelas atau gurunya ini dilakukan melalui via WhatsApp karena keadaan yang tidak memungkinkan. Seperti itu. Dan selanjutnya di dalam tahap inti ini juga ada pertemuan ketiga. Yang mana di pertemuan ketiga ini saya setelah kemarin melakukan wawancara. Nah, di pertemuan ketiga ini saya selanjutnya melakukan kegiatan observasi, yang dimana pada observasi pertama ini saya mengobservasi dan juga mengamati siswa pada saat proses belajar mengajar ini berlangsung. Nah, pada pertemuan ketiga ini pada pengamatan proses belajar ini, siswa ini hanya diberikan tugas melalui grup WhatsApp, tidak melakukan video virtual melalui aplikasi Zoom ataupun Google Meeting. Hal ini membuat siswa terlihat agak santai dan juga nggak terburu-buru dalam mengerjakan tugas yang diberikan. Nah, di dalam pengamatan yang saya lakukan, di dalam mengerjakan tugas ini siswa cenderung sering mengeluh dan juga kurang semangat, sehingga membuat ia menjadi bermalas-malasan dalam mengerjakannya. Selanjutnya pada pertemuan keempat, selanjutnya masih di dalam tahap inti, ada pertemuan keempat, yang mana di dalam pertemuan keempat ini saya juga kembali melakukan observasi. Jadi pada pertemuan keempat ini saya melakukan observasi kedua. Pada observasi ini dilaksanakan pada malam hari ketika atau pada saat siswa ini mengerjakan tugas yang diberikan oleh gurunya dengan deadline yang telah ditentukan, yaitu untuk minggu depan. Nah, berdasarkan pengamatan yang saya lakukan pada observasi kedua ini, saya menemukan bahwa keadaan dan perilaku yang ditunjukkan oleh siswa ini nggak jauh berbeda dengan observasi sebelumnya yang telah saya lakukan. Jadi menurut saya, karena siswa ini baru pulang pada malam hari, sehingga siswa ini terlihat udah tidak semangat ketika ia disuruh untuk mengerjakan tugas oleh orang tuanya, sehingga menyebabkan ketika dalam mengerjakan tugas atau pekerjaan rumahnya ini, siswa seringkali mengerjakannya dengan tidak semangat atau bermalas-malasan. Dan juga siswa ini sering beralasan untuk ke kamar mandi dan juga tidur-tiduran. Selanjutnya pada pertemuan kelima, saya ini mulai melakukan kegiatan pelayanan, yang mana pelayanan pertama ini saya melakukannya dengan metode menonton film, dilanjut dengan sesi tanya jawab terkait film tersebut. Ya, jadi mengapa saya menggunakan metode dengan menonton film dan tanya jawab pada pelayanan pertama ini? Jadi saya berharap
dengan cara ini bertujuan itu agar siswa ini memiliki problem solving atau penyelesaian masalahnya dengan tepat. Dan juga selain dengan menonton film Inside Out ini, diharapkan siswa ini bisa mengenali dan juga memahami tentang permasalahan yang dia hadapi. Sehingga saya rasa ini merupakan langkah awal yang tepat dalam melakukan kegiatan pelayanan konseling individu ini. Nah, tak lupa di sela-sela menonton film, saya juga memberikan saran dan masukan terhadap siswa agar ia lebih termotivasi lagi dalam meningkatkan kinerja belajarnya. Pada pertemuan selanjutnya, yaitu pada pertemuan ke-6. Pada pertemuan ini saya melakukan pelayanan kedua. Pelayanan yang saya lakukan adalah dengan mengajak siswa ini untuk membuat jadwal kegiatan atau schedule. Metode ini bertujuan agar siswa ini lebih memperhatikan lagi terkait aktivitas yang harus diprioritaskan, dan juga agar siswa ini memiliki motivasi yang tinggi dalam belajar serta dapat mengekspresikan ide atau kreativitasnya dalam membuat jadwal kegiatan ini. Jadi menurut saya jadwal kegiatan ini penting untuk siswa agar lebih bisa lagi dalam membagi waktunya untuk keperluan yang lebih bermanfaat bagi dirinya, terutama dalam proses pembelajaran. Karena salah satu penyebab kurangnya motivasi belajar yang dimiliki oleh siswa ini adalah karena siswa ini sering atau lebih sering menghabiskan waktunya untuk bermain daripada belajar. Sehingga dengan dilakukannya metode ini, saya berharap siswa ini dapat mengatur waktunya lebih baik lagi dan digunakan untuk belajar, agar siswa ini memiliki motivasi yang lebih dan berinisiatif untuk belajar. Seperti itu. Selanjutnya, pertemuan ke-7. Pada pertemuan ke-7 ini, saya melakukan kegiatan pelayanan ketiga atau sekaligus menjadi pelayanan yang terakhir. Yang mana pada pertemuan ini, saya memberikan suatu ceramah, nasihat, dan juga pengertian, serta masukan terkait masalah yang dialami oleh siswa. Nah, pada proses pelaksanaannya ini, saya berusaha untuk membuat suasananya menjadi rileks dan tidak tegang, agar siswa ini merasa nyaman dan tidak merasa tertekan. Hal pertama yang saya lakukan adalah memberi pengertian atau penjelasan mengenai pentingnya belajar, pentingnya memikirkan masa depan, pentingnya memiliki motivasi dalam segala hal. Dan selanjutnya, di sini saya juga memberi masukan terkait proses pembelajaran siswa. Seperti memberi masukan kepada siswa ini agar menjadi lebih giat lagi dalam belajarnya dan juga tidak sering mengeluh. Pada pelayanan ini saya menekankan agar siswa ini dapat merubah proses pembelajarannya untuk menjadi lebih baik lagi. Selanjutnya yaitu pertemuan ke-8, yang mana pertemuan ke-8 ini merupakan tahap penutup atau pertemuan terakhir yang dilakukan di dalam kegiatan pelayanan ini. Agenda pada pertemuan kali ini adalah mengevaluasi semua kegiatan selama proses kegiatan pelayanan ini berlangsung. Hal yang dilakukan adalah mengulas kembali terkait tujuan dilaksanakannya kegiatan pelayanan ini dan juga menanyakan kepada siswa bagaimana perasaannya dalam mengikuti pelayanan ini yang sudah berlangsung selama beberapa pertemuan. Dan juga di dalam tahap ataupun proses evaluasi ini, saya memberitahu progres yang terjadi selama proses kegiatan pelayanan ini kepada orang tua siswa.
Pada slide berikutnya ada evaluasi proses dan juga evaluasi hasil. Nah, di dalam evaluasi proses ini bisa dilihat dari bagaimana keaktifan, perilaku, dan cara berpikir yang ditujukan oleh siswa selama berlangsungnya proses kegiatan pelayanan ini. Nah, di dalam selama pelayanan ini berlangsung, siswa ini pada awalnya sulit dalam menjelaskan sesuatu karena ia tidak bisa merangkai kata-kata dan hanya menjawab seadanya. Dan pada pelayanan berikutnya, siswa ini menjadi mulai berani dan sedikit aktif karena pelayanan ini menggunakan metode yang membuatnya menjadi lebih bersemangat dan menarik perhatiannya untuk mengikuti kegiatan ini. Yaitu evaluasi hasil. Pada evaluasi hasil, saya bertanya kepada siswa mengenai berlangsungnya proses pelayanan ini. Yang mana pada pelayanan ini saya berusaha menciptakan suasana yang santai dan penuh perhatian agar siswa merasa nyaman. Dan hasilnya pun ketika saya bertanya, siswa ini mengatakan bahwa pelayanan ini cukup menyenangkan baginya. Karena ia bisa menonton film dan menjelajahi ide atau kreativitasnya dengan membuat jadwal kegiatan. Selain itu, siswa juga mengatakan bahwa bahasa yang saya gunakan ini bisa dipahami olehnya dan juga tidak membosankan. Sehingga siswa ini mengatakan proses kegiatan pelayanan ini sangat menyenangkan dan juga menarik bagi dirinya. Ada kesimpulan. Adapun kesimpulan dari kegiatan pelayanan ini adalah dengan adanya layanan bimbingan dan konseling ini diharapkan dapat membantu permasalahan yang dialami oleh siswa selama berlangsungnya proses pembelajaran online ini. Dan juga dengan layanan bimbingan dan konseling ini bertujuan untuk meningkatkan motivasi belajar yang dimiliki oleh siswa. Karena pada kondisi pandemi seperti saat ini, kebanyakan permasalahan yang dialami oleh sebagian besar pelajar adalah mengenai berkurangnya motivasi untuk belajar. Nah, setelah dilakukannya pelayanan bimbingan dan konseling pada siswa ini, yang dilakukan selama beberapa waktu, siswa ini mulai menunjukkan suatu progres yang baik, karena ia mulai kembali membangkitkan motivasi yang ada pada dirinya. Dan juga siswa ini terlihat lebih aktif daripada biasanya. Dan juga dengan adanya jadwal kegiatan yang telah dilakukan atau dibuat, siswa ini diharapkan agar lebih bisa lagi mengatur waktunya. Jadi waktunya ini bisa digunakan untuk belajar daripada digunakan untuk bermain. Selanjutnya ada saran. Ada saran untuk siswa, saran untuk keluarga, dan juga saran untuk guru. Saya menyarankan untuk siswa yang pertama, siswa ini harus lebih meningkatkan lagi motivasinya dan lebih giat lagi dalam belajar. Selanjutnya saran yang kedua untuk siswa adalah siswa ini harus bisa menggunakan waktunya dengan baik, yang tentunya untuk hal-hal yang bermanfaat. Selanjutnya saran saya yang ketiga untuk siswa adalah siswa ini harus bisa lebih percaya diri terhadap kemampuan yang dimilikinya. Selanjutnya siswa ini juga harus lebih aktif dan banyak bertanya kepada guru jika kurang memahami pelajaran yang telah disampaikan oleh gurunya. Untuk orang tuanya, saya menyarankan agar orang tua siswa harus lebih memperhatikan lagi anaknya ketika belajar. Dan juga orang tua harus mengetahui cara mendidik anak yang tepat. Selanjutnya orang tua juga sebisa mungkin mendampingi anaknya ketika belajar. Dan saran saya untuk guru atau wali kelas dari siswa adalah guru harus bisa menciptakan suasana belajar yang nyaman dan tenang. Guru harus bisa menggunakan metode yang menarik dalam melakukan pembelajaran atau dalam melakukan pengajaran agar siswa bisa memahami dan lebih tertarik lagi untuk belajar. Dan saran yang terakhir untuk guru adalah
guru diharapkan bisa melihat potensi yang dimiliki oleh siswa. Ya, mungkin cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.